Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'a hudah amma ba'd. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, pertama-tama puji dan syukur kepada Allah. Mari kita mengucap alhamdulillah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga selalu Allah curahkan, juga atas keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Jamaah rahmatullah, Anda sedang berkertas seperti yang pada pekan lalu ulun sampaikan, insyaallah akan ulun perbanyak. Setidaknya dengan sedang berkertas ini mudah kita masukkan ke dalam kantong. Kalau kitabnya nggak mungkin kita buat di dalam kantong, ya keganalan. Nah, sedikit mungkin di situ ulun tidak mencantumkan apa fadilah keutamaannya, karena pada kajian kita yang telah lalu sudah disebutkan apa keutamaan membaca doa ini ketika keluar rumah, apalagi mau berangkat ke masjid. Mungkin kalau ada yang bertanya, boleh nggak kalau ini dibaca mau ke pasar misal? Mari kita simak secara terjemah. Sebagai doa, kira-kira layak nggak kita baca sebagai doa? Doa itu kan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah jualah. Itu terjemahnya. Kemudian yang kedua, Allahumma inni a'udzubik, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, an adilla au udalla, berlindung dari menyesatkan orang atau disesatkan orang, au azilla au uzalla, tergelincir atau menggelincirkan orang. Maksud tergelincir di sini adalah melakukan kesalahan atau menyebabkan orang berbuat salah. Au azlima au uzlama, atau aku berbuat zalim atau dizalimi oleh orang. Au ajhala au yujhala alayya, atau berbuat jahil atau dijahili oleh orang. Nah, dari makna sebenarnya kan tidak ada masalah kalau ini kita baca untuk kemanapun, walaupun bukan untuk ke masjid. Nah, kemudian yang ketiga, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikanlah di dalam hatiku cahaya, wa fi basari nura, dan pada penglihatanku cahaya, wa fi sam'i nura, pada pendengaranku cahaya, wa an yamini nura, sebelah kananku cahaya, wa an yasari nura, di sebelah kiriku cahaya, wa fawqi nura, di atasku cahaya, wa tahti nura, di bawahku cahaya, wa amami nura, di depanku cahaya, wa khalfi nura, dan di belakangku cahaya. Waj'al li nura, jadikanlah untukku cahaya, wa fi lisani nura, dan pada lidahku terdapat cahaya, waj'al fi nafsi nura, dan dalam diriku jadikanlah cahaya, wa 'azim li nura, bikin cahaya itu semakin besar ya Allah untukku. Adapun yang keempat, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada Engkau, bertawassul dengan orang-orang yang selalu memohon kepada Engkau, wa bihaqqi mamsyaya, dan dengan langkahku ini, fa inni lam akhrud asyara, aku tidak keluar tujuannya tidak baik, wala batara, aku tidak keluar karena ingin berbuat zalim, wala riya'a, aku tidak keluar karena riya, wala sum'ah, ataupun sum'ah, kharajtu tiqa'a sakhatik, aku keluar karena takut kemurkaanmu, wabtigha'a mardatik, karena berharap ridhamu, as'aluka an tunqidhani minan nar, aku mohon kepada Engkau selamatkanlah aku dari neraka, wa antaghfirali dzunubi, ampunilah dosa-dosaku, innahu la yaghfiru dzunuba illa an, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa yang banyak kecuali hanya Engkau. Nah, itu terjemahnya. Jadi dari segi terjemah memang tidak
tidak terdapat hal-hal yang mengkhususkannya ke masjid. Akan tetapi dari riwayat yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu, judulnya ini adalah doa untuk keluar rumah dan pergi ke masjid. Karena ulun mendapat pertanyaan, bolehlah doa, lalu dia tampilkan salah satu di antara yang 4 ini. Bolehlah doa ini dibaca kalau kita hendak ke pasar. Jadi ulun jawab tidak dilarang. Karena sifatnya doa itu umum, apalagi maknanya kada menyalahi bahasa Banjarnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kajian kita sampai kepada doa ketika masuk atau keluar dari masjid. Nah, kalau Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Minhajul Arifin, beliau memberikan catatan renungan saat kita hendak pergi, apalagi sudah masuk ke dalam masjid. Salah satunya, kamu itu tamu Allah. Selalu rasakan dalam hati, kamu bukan masuk ke rumah presiden, kamu bukan masuk ke rumah gubernur, bupati, wali kota, tapi kamu sedang berada di rumah Allah dan tuan rumahnya adalah Allah. Selalu kamu rasakan, sehingga itu yang akan mendorong kamu untuk selalu menjaga adab, kata beliau. Itu salah satu dari catatan Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Minhajul Arifin. Nah, berdoa ketika masuk atau keluar masjid. Ketika akan masuk ke dalam masjid, dianjurkan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa. Jadi kaki kanan boleh kita masuk. Ini yang kemarin yang kita maksud, bahwa sebenarnya di sekitar kita itu banyak kebaikan. Tidak hanya masuk ke dalam masjid, bahkan masuk ke dalam WC pun kita bisa dapat pahala lebih dari sekedar perut kita lega. Kalau ke WC masuk dengan mendahulukan kaki kiri, kemudian sebelumnya membaca, lalu di dalam WC adabnya seperti apa, semua apa yang kita dapat di majlis ilmu yang merupakan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan saat kita di dalam kamar kecil pun kita lakukan. Pertama, dengan kesadaran inilah tata cara yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan niat seperti itu kemudian tentu didasari oleh ilmu. Maka hampir setiap event atau setiap perbuatan yang kita lakukan bisa menghasilkan pahala. Yang padahal non muslim pun juga melakukan hal yang sama. Mereka juga masuk kamar kecil, tapi mereka hanya sekedar melakukan rutinitas harian. Demikian juga kita ketika hendak masuk ke dalam masjid, sebelum kita sholat saja itu sudah ada peluang untuk mendapatkan pahala. Saat masuk kita dahulukan kaki sebelah kanan, lalu membaca A'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, wa biwajhihi al-karim, dan dengan zatnya yang Maha Mulia, wa sultanihil qadir, dan kekuasaan yang abadi, minas syaitanir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah curahkan rahmatmu atas Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Waftahli abwaaba rahmatik, bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Biasanya kita yang pendek, minimal bismillah. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Jadi tidak hanya pintu masjid yang terbuka, tapi juga pintu rahmat Allah. Itu artinya apa? Bahwa ketika seseorang masuk ke dalam masjid, bisa jadi dia berada dalam masjid tapi rahmat Allah tidak dibukakan pintunya buat dia. Karena itu kita berdoa. Di sisi lain, bahwa ini mengisyaratkan pelajaran buat kita, di masjid itu banyak sekali rahmat Allah. Masjid itu salah satu tempat rahmat Allah. Jadi bagi yang kurang dapat rahmat, ya pergi ke masjid sering-sering. Tapi bukan buat nyolong celengan lah, itu lain lagi ceritanya. Ke masjid juga sekali mikirkan kotak impak. Nah kemudian, dan ketika keluar dari masjid dianjurkan mendahulukan kaki kiri dan membaca doa Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad,
Allahumma ighfir li dzunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Barangkali selama dalam masjid kita melakukan satu kelalaian. Waqtahi abwaab rahmatik, bukakanlah untukku pintu-pintu karunia-Mu. Allahumma qsimni minasyaitonir rajim, ya Allah lindungilah aku dari syaitan yang terkutuk. Itu artinya apa? Kalau kita lihat doa di atas, di sini Allah a'udzubillahil azim, aku berlindung dari syaitonir rajim. Artinya jangan dikira di dalam masjid tidak ada syaitan. Dalam masjid juga ada syaitan. Makanya berlindung kepada Allah. Di luar masjid juga ada syaitan. Maka berlindunglah kepada Allah. Sebenarnya kan dari doa ini kita bisa mengambil banyak hal. Rahmat Allah itu terdapat di dalam masjid. Tapi bukan berarti di luar masjid tidak ada. Akan tetapi bagi orang yang haus akan rahmat Allah, sering-sering ke masjid. Sering-sering ke masjid. Kemudian orang yang masuk ke masjid pun belum menjamin akan dibukakan pintu rahmat. Makanya memohon kepada Allah. Setidaknya sebelum kita melaksanakan sholat, di depan pintu hati kita sudah terhubung dengan Allah dalam bentuk doa. Ya Allah aku berlindung kepada Allah. Nah kemudian keutamaan datang ke masjid dan duduk di dalamnya. Berarti ini ada dua hal. Datang ke masjid itu sudah satu poin. Kemudian duduk di dalam masjid. Namun perlu kita garis bawahi kembali, innamal a'malu binniyat. Semuanya tergantung kepada niatnya apa. Kalau cuma masuk ke dalam masjid sekedar duduk atau berteduh menunggu hujan reda, mau seharian semalaman di dalam masjid, tidak ada dapat pahala. Paling ribut dengan kaum masjid aja, orang anak tutup masjid masih adanya lagi. Nah tapi kalau umpama masuk ke dalam masjid duduk niatnya i'tikaf, walaupun hanya sebentar, itu bernilai pahala. Jadi niat itu sangat penting sekali. Dan semua itu karena kita punya ilmunya. Coba kalau nggak ada ilmu, ya udah saat hujan lebat masuk juga dalam masjid, tapi dalam hati pikirannya tidak ada niat i'tikaf, semata-mata hanya menunggu hujan reda. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Man qada ila al-masjid wa a'adda Allah lahu jannatan nuzulan kullama qada wa." Barang siapa yang datang ke masjid dan pulang dari masjid, maka Allah menjadikan jamuan surga baginya, yaitu setiap kali dia pergi dan pulang. Jadi kalau istilah punya tempat dijamu oleh Allah, sudah berapa kali mendapat jamuan tersebut? Orang yang rajin ke masjid. Dalam kehidupan kita, saat orang terpandang mengadakan jamuan, tidak semua orang yang diundang. Dan orang yang diundang kemudian terbagi lagi. Ada yang kelas biasa, ada yang VIP. Nah sekarang setidaknya 5 waktu Allah mengundang kita semua sebagai tamu VIP-nya. Kenapa kita tidak merasa bangga? Kenapa kita tidak berlomba-lomba untuk menjadi tamu VIP Allah? Tamu VIP. Bahkan di sini jamuannya itu di surga. Jadi istilahnya kita datang 5 kali sehari itu untuk ngambil semacam voucher ya. Voucher itu nanti akan kita gunakan di surga. Setiap kali ke masjid dapat voucher. Setiap kali ke masjid dapat voucher. Coba bayangin seperti itu. Insya Allah kita akan kuat walaupun kita sudah mulai menua, sakit-sakitan. Tapi ketika terbayang, aku ingin ngambil voucher. Di mana voucher itu nanti akan menjadi syarat masuk untuk jamuan Allah di surga. Rajin insya Allah kita. Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Tirmizi meriwayatkan yang menurutnya hadis ini hasan, serta Hakim dan menurutnya hadis ini sahih. Dari Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza ra'aytumur rajula ya'tadu al-masjid fashhadu lahu bil iman, qala Allah 'azza wa jalla, innama ya'muru
rajin ke masjid. Ya'tad dari kata i'tada ya'tadu, membiasakan. Orang tuh udah terbiasa ke masjid. Kalau engkau melihat seseorang yang biasa ke masjid, maka fashhadu lahu bil iman, berikanlah kesaksian bahwa itu orang yang beriman. Itu orang mukmin. Itu orang mukmin. Ini menunjukkan tanda atau salah satu ciri keimanan orang itu baik, dia punya kebiasaan pergi ke masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan predikat dan pengakuan bahwa mukmin yang sejati, caranya mudah. Gak perlu ikut pelatihan, gak perlu ikut ini, tapi rajin ke masjid. Nah, itu cara untuk mendapatkan pengakuan. Ya, andai kata ada sertifikatnya, mungkin subhanallah, sertifikat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menegaskan, hanya orang-orang beriman saja yang memakmurkan masjid itu. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masha ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah, kana khutwatuhu ihda'a tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajat." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah daripada rumah Allah, tujuannya untuk menunaikan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan, maka khatwatuhu, langkah-langkahnya tersebut menjadi ihdaha taqutu khati'atahu, satu langkah akan menghapus dosa-dosanya, wal ukhra, sedangkan langkah berikutnya tarfa'u darajatah, mengangkat derajatnya di sisi Allah. Maka dari itu ketika seorang sahabat, kalau tidak salah dari Bani Salamah, letak rumahnya cukup jauh dari Masjid Nabawi, pada saat turun hujan atau pada saat-saat tertentu dia terlambat dan masbuk. Hal itu membuat dia merasa tidak nyaman. Datanglah kepada Rasulullah SAW, minta izin untuk pindah rumah mendekati masjid. Alasannya supaya kada terlambat. Padahal terlambatnya itu wayah-wayah aja. Kada hari-hari kita terancak terlambatnya pada sungsungnya. Ya Rasulullah, diceritakanlah kepada Rasul alasannya. Apa kata Rasul? Maka lakum diyarakum tuktab asarukum. Tetaplah kamu dengan tempat tinggal yang ada, sebab keutamaan kelebihan yang kau dapatkan adalah tuktab atharukum, langkah kamu akan menjadi saksi, dicatat di sisi Allah. Langkah ke masjid itu menjadi saksi. Semakin banyak langkah, berarti semakin banyak saksi-saksi yang akan membela kelak pada hari kiamat. Namun ya, yang tidak disebutkan oleh Rasul pada riwayat tersebut adalah hal yang sudah menjadi umum, ya, rahasia umum. Soal sungsung atau terlambat ke masjid itu sebenarnya bukan urusan jarak, urusan semangat, urusan pertolongan Allah. Ada nang rumah parak tapi rancak terlambatnya pada sungsungnya, tapi ada rumah nang jauh rancak sungsungnya ketimbang terlambatnya. Karena ini bukan urusan jarak, tapi urusan hati sekuat apa, hati serindu apa untuk mengambil voucher tadi. Jadi untuk mengambil voucher. Kemudian Imam Tabrani dan Bazzar meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad sahih dari Abu Darda bahwasanya Rasulullah bersabda, "Al-masjidu baitu kulli taqiyyin." Masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Rumah
setiap orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Salah satu maksudnya adalah orang bertakwa itu pasti merasa nyaman di dalam masjid. Biar masjidnya paribahasanya bangunannya sederhana. Nang kayak kita aja. Biar nang kayak apa aja nyamannya empuknya mun rumah orang. Apalagi kuitan-kuitan kita orang-orang tua tuh punya kebiasaan biar rumah anak mewah rumahnya, rumah sidin gubuk aja. Iya nyaman di rumah seorang aja sidin. Rumah anak toh, apalagi rumah orang. Rumah anak. Bah, maafin di sini aja. Mun di sidin udah bulik kadang di garasi itu, Pak. Nah, itu gambaran bahwa kalau itu rumah kita akan lebih betah, kita akan tenang, bukan gelisah. Nah, jadi kullu bai'a kata Rasul sallallahu alaihi wasallam al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa, betahnya. Wa takaffala Allah liman kana al-masjidu baitahu birrawhi. Allah menjamin orang yang menjadikan masjid itu sebagai rumahnya. Apa yang Allah jamin? Kelapangan. Allah jamin warahmata dan kasih sayang, wal jiwara wal jawaza ala sirat, dan ditolongi Allah kena saat menyeberang shiratal mustaqim itu bisa jadi seperti kilat yang menyambar. Ya, dalam sebuah hadis itu kondisi orang-orang yang menyeberang sirat itu macam-macam, mulai dari seperti kilat menyambar, seperti orang berlari, seperti orang berjalan, seperti merangkak, bahkan ada yang baru terpeleset, intil badan sudah naik pulang, ada juga yang baru melangkah sudah jatuh. Jadi kalau ingin dimudahkan oleh Allah untuk nanti kelak menyeberang sirat tersebut mudah, jadikan masjid itu rumahmu. Tapi bukan tempat tinggal lah, karena sekampungan orang guring di masjid. Maksudnya rasa rumah. Jadi rasa rumah maksudnya ada gelisah, tenang. Oh, ini jadi senjata penceramah nih. Namanya pindah gelisah, sampaikannya hadis nih biar kada wani gulik. Menuju ridha Allah ila ridwanillahi ila jannah, menuju ridwan Allah menuju surga. Nah, kemudian masuk ke bahasa sholat sunnah tahiyatul masjid. Sebenarnya sudah kita bahas bahwa sholat apapun yang kita lakukan sebelum lutut kita menyentuh lantai, maka sholat itu sebenarnya udah sekaligus merupakan tahiyatul masjid. Sholat apapun, kalau itu sholat yang sudah ada, sholat umpama rawatib, maka sholat rawatib itu yang kita lakukan saat masuk ke dalam masjid sebelum meletakkan lutut ke lantai, itu sudah merupakan penghormatan. Jadi setiap sholat adalah penghormatan untuk masjid. Jadi tahiyatul masjid itu artinya tahiyah itu penghormatan. Jadi cara kita menghormati masjid adalah dengan mengerjakan sholat. Sehingga sholat apapun yang kita lakukan sebelum duduk, maka itu sudah merupakan penghormatan terhadap masjid. Jadi kalau sholat rawatib itu sudah mewakili. Atau umpama kada sempat sholat qabliyah karena orang keburu iqamah, masuklah dan langsung berdiri, jangan duduk. Kenapa? Untuk mendapatkan kesempatan bahwa sholat fardu yang dilakukan berjamaah itu sudah merupakan tahiyatul masjidnya. Tapi kalau tidak ada sholat sunnah yang menunggu, tidak ada sholat fardu, lalu kita masuk ke dalam masjid, umpama karena ada ta'lim misal, masuk ke dalam masjid, maka pada saat itu hormati masjid dengan sholatlah 2 rakaat. Sholatlah 2 rakaat. Nah, tadi kita baca ya, Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah dan Abu Daud meriwayatkan dari Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza jaa ahadukumul masjidah falyusalli sajdataini min qabli an yajlisa." Nah, ini dasar kenapa kita mendapatkan nilai menghormati masjid dengan sholat selama belum duduk.
idza jaa ahadukumul masjid, apabila kamu datang ke masjid, hendaklah dia sholat 2 kali sujud, maksudnya 2 rakaat sebelum dia duduk. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa sholat apapun yang dilakukan sejauh dia belum duduk, maka itu merupakan tahiyatul masjid. Nah, kemudian masjid-masjid yang lebih diutamakan. Pertama, hadis riwayat Imam Baihaqi dari Jabir, Rasulullah bersabda, "Sholatul fil masjidil haram mi'atu alfi sholatin, wa sholatul fi masjidi alfu sholatin, wa fi baitil maqdis khamsumi'ati sholatin." Satu kali sholat di Masjidil Haram itu nilainya sama dengan 100.000 kali sholat dibandingkan dengan selain Masjidil Haram. 100.000. Wa sholatul fi masjidi, sedangkan sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, itu alfu sholatin, sama nilainya seperti 1.000 kali sholat di masjid lain. Wa fi baitil maqdis, dan sholat di Baitul Maqdis itu sama nilainya dengan khamsumi'ati sholatin, 500 kali sholat. Jadi mulai dari 100.000, 1.000 sholat, dan 500 kali sholat. Ini menunjukkan keutamaan sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Mudah-mudahan sebelum Allah panggil kita pernah sholat di 3 tempat ini. Ada kekawanan subhanallahnya guyonan, alhamdulillah aku pernah jadi imam di Masjidil Haram. Heboh sakampungan. Nyawa hafal Quran kah? Ada. Sekalinya sholat sorongan banyak salam, sing banyakan orang mumpati di belakang, tapi andakannya di Masjidil Haram. Bisa juga kisah pernah jadi imam di Masjidil Haram. Sekali sembahyang terlambat, orang sudah tuntung, hanya masuk sholatnya Allahu Akbar. Sekali itu ada menggawil di belakang. Kada berdusta juga. Tempatnya di Masjidil Haram. Jadi imam hendak mulai kisah tadi. Kemudian hadis berikutnya Imam Ahmad meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Shalatun fi masjidi hada afdalu min alfi shalatin fi masjidihi minal masajid." Salat satu kali salat di masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi, itu lebih afdal dari 1.000 kali salat pada selain Masjid Nabawi, illa Masjid Al-Haram, kecuali kalau Masjidil Haram kada mau dilawan. Wa shalatul fil Masjidil Haram, dan satu kali salat di dalam Masjidil Haram itu afdal min shalatin fi masjidi hada bi mi'ati shalatin, lebih utama dari salat di masjidku ini 100 kali. Ya kan 100.000, sedangkan salat di Masjid Nabawi 1.000. Nah, berarti kan 100.000, kelipatannya 100. Imam Bukhari dan Muslim, Imam Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud meriwayatkan Rasulullah bersabda, "La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram, wa Masjidil Hada, wa Masjidil Aqsa." Janganlah kalian mengadakan perjalanan. Sebenarnya terjemahnya la tushaddu rihal ini hanya 3 masjid yang layak untuk kita bela-belain sampai ke sana, gitu. Syadda yashuddur rihal itu mempersiapkan keberangkatan. Tidaklah dipersiapkan keberangkatan perjalanan kecuali menuju 3 masjid. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjidil Hada, Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Jadi ada 3 riwayat. Kalau digabungkan, masya Allah, jadi riwayat yang kuat. Nah, kemudian masalah berikutnya bermegah-megah dalam membangun masjid. Bermegah-megah dalam membangun masjid itu bagaimana? Keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi Imam Ahmad, Abu Dawud, menjadi Sayyid Sabiq, Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis dan menurut Ibnu Hibban Sahih dari Anas bahwasanya Rasulullah bersabda, "La taqumus sa'atu
tidak akan berdiri kiamat hingga fenomena orang bermegah-megah masjid itu sudah di mana-mana. Tapi bukan berarti kada boleh, cuman itu tanda bahwa kiamat kada lawas lagi. Tidak akan berdiri kiamat sehingga manusia itu bermewah-mewah, bermegah-megah membangun masjid. Yatabaha bil masajid. Nah, dari hadis ini tidak ada isyarat larangan. Rasul hanya mengabarkan ciri kiamat itu dekat, orang membangun masjid kena bermewah-mewah. Jadi sekali lagi hadis ini tidak layak dijadikan dalil kada boleh bermewah-mewah membangun masjid. Ini hanya berita. Kemudian hadis berikutnya, ya'ti 'alan nasi zamanun yatabahan nasu bil masajid. Akan datang kepada manusia suatu masa di mana ketika itu mereka bermegah-megah membangun masjid, tsumma la yu'ammirunaha illa qalila. Kemudian mereka tidak memakmurkannya kecuali hanya sedikit aja. Masjidnya ujar Nabi karena ada masanya aja Nabi. Masjidnya mewah, masjidnya ganar, tapi nang isinya sedikit. Itu kena ada masanya. Apakah kita sudah di masa itu? Nah, kita melihat sama-sama. Jangan dilihat subuh ini tadi kena hujan. Jangan ada hujan banyak insyaallah. Lalu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban yang menurutnya hadis ini sahih dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ma'umirtu bi tasydidil masajid." Aku tidak diperintahkan untuk meninggikan bangunan masjid. Apakah ini sebuah larangan? Aku kada disuruh. Nah, disinilah kadang-kadang kita berbeda pandangan lantaran berbeda dalam konsep dan kaidah. Tidak dilarang itu apakah tidak disuruh itu apakah dilarang, atau tidak disuruh itu apakah tidak dilarang tapi boleh. Kami tidak diperintahkan. Pian kada diwajibkan isuk datang ke sini, tapi bila pian datang kan salah lah. Nah, di situ ada dua versi. Ada yang memahami bila tidak diperintahkan sama dengan dilarang. Ada yang memahami seperti itu. Jadi mung kada hitam putih. Bila kada diperintahkan sama dengan dilarang. Ada yang seperti itu, kita hargai. Tapi ada juga yang memahami bila tidak diperintahkan masih antara dua. Ada larangan enggak? Kalau adanya larangan berarti betul, kalau tidak diperintahkan kemudian ada keterangan dilarang maka berarti tidak boleh. Sementara kalau tidak ada larangan bila tidak diperintahkan bisa jadi Anda boleh tanpa ditekan untuk mengerjakan. Ya seperti sholat 2 rakaat antara maghrib, antara izan dan isya sebelum maghrib. Liman sya'a bagi nang hendak, tapi mau disuruh tuh kada pang, cuman bagi nang hendak silahkan. Nah, jadi ada yang memahami seperti itu, tapi terserah itu masing-masing. Karena itu soal pilihan. Jangan sampai kita punya pilihan mencela pilihan orang. Kita punya pilihan, maka pegang pilihan, pertanggungjawabkan pilihan kita di hadapan Allah. Karena setiap orang hanya bertanggung jawab di hadapan Allah atas pilihan dia, bukan atas pilihan orang lain. Abu Dawud menambahkan, Ibnu Abbas berkata, telah kalian benar-benar menghiasi masjid sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat ibadah mereka. Dan sekali lagi ini hanya kabar. Kalau kita bicara dari rumus memproses hukum, bahwa riwayat-riwayat ini tidak cukup untuk dijadikan dasar untuk mengatakan boleh, mengatakan tidak boleh atau harus. Tidak boleh atau harus. Ini hanya berita-berita tentang kondisi umat ini akan terjadi di waktu-waktu yang mendatang. Seperti yang Rasul katakan, ya'ti 'alan nasi zaman yatabahuna bil masajid. Kena akan sampai ke masa
orang itu Nabi mereka lebih semangat menghiasi masjid ketimbang menghidupi di dalam masjid. Kena ada aja. Tapi apakah itu sebuah larangan menghiasi masjid? Dari aspek kaidah-kaidah hukum tidak bisa dijadikan sebagai dalil itu larangan. Itu hanya berita tentang bahwa suatu saat nanti kondisi akan seperti itu. Nah, kemudian membersihkan masjid dan memberinya wangi-wangian. Nah, sekarang sudah nyaman, ada yang setiap 5 menit dia nyemprot dengan sendirinya. Nah, kada tahu, kada pernah ke masjid yang kayak itu, orang tua takajudnya, ya takajud, ada juga yang kayak itu. Membersihkan masjid, Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban meriwayatkan dengan sanad yang baik dari Aisyah bahwasanya Rasulullah memerintahkan pembangunan masjid-masjid di perkampungan dan menyuruh agar masjid-masjid itu dibersihkan dan diberi wangian. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah menyuruh kami supaya membangun masjid di perkampungan kami, memperbaikinya dan membersihkannya. Abdullah membakar kayu gaharu untuk wangian di masjid di saat umat duduk di atas mimbar. Nah, cuman kalau dulu kan wangi-wangian dalam bentuknya dupa, kayu gaharu. Jadi harum-haruman itu adalah sesuatu yang baik. Cuman kadang-kadang miskomunikasi, kenapa mengiau anukah jin kah? Malam Jumat umpama masjid diharum-haruminya. Karena dulu kan kelas anunya tidak seperti sekarang. Lalu orang tua bahar itu bila malam Jumat dia berhidup perapen. Ulun yakin kan masih ingat. Ulun sempat mengalami lagi kekanakan bila malam Jumat tuh menghidupi perapen ditaburi wangi-wangian. Nah, kalau di masjid, tapi jangan juga sampai palak di masjid lah ngalih orang sholat. Sekarang udah canggih, bisa dengan yang modern. Nah, kayak itulah bergantung. Itu berpahala. Rasulullah SAW bersabda dari Anas, "Uridat alayya ujuru ummati hatta al-qudatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid." Pahala umatku dihadapkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku, sampai ternyata di antara pahala umatku itu ada bentuknya pahala yang terkait kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari dalam masjid. Makanya ujar orang tua lawan kekanakan, nyawa anaknya bila membuang sebuting jatahi cacak yang di dalam masjid dapat bidadari siku. Rami kekanakan. Itu metode dakwah. Jangan kita protes. Masa bidadari itu senilai tahi cacak? Kan kita protes lain lagi itu Itu kan metode dakwah orang tua lawan kekanakan. Tapi kan setidaknya mereka itu berbuat untuk membuangi tahi cacak. Jangan kita protes. Kadang-kadang itu menyangkut masalah metode yang harus kita garis bawahi nilainya. Apalagi kalau itu bahasa orang tua kepada anak-anak. Rasulullah SAW pun dalam bahasa dakwahnya kadang-kadang menggunakan hal seperti itu. Masa coba kita perhatikan, barang siapa yang datang ke masjid hari Jumat di waktu pertama seperti menyembelih seekor unta, sampai seperti bersedekah sebiji intalu, itu kan bahasa dakwah seperti itu. Bahasa dakwah kita harus paham, ada fikih dakwah, ada fikih hukum. Kalau orang berbicara menggunakan fikih dakwah, maka tidak akan ketemu kalau kita mensikapinya dengan fikih hukum. Contoh, bolehlah berkawan dengan ahlul bid'ah. Bolehlah berkawan. Nang pian maksud fikih hukum kah fikih dakwah? Boleh kata kita berkawan lawan penjahat, orang kada baik. Rasul berkata, "Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ila man yukhalilu." Seseorang itu akan sama dengan perilaku kawannya, maka perhatikan siapa kawannya. Bolehlah kita berkawan lawan orang yang kada baik? Kita menjawabnya dari aspek apa? Kalau fikih hukum kada boleh. Kalau fikih dakwah harus. Mana kayak kita hendak mendakwahi pun kada dikawani. Jadi dari mana kita menjawabnya? Fikih hukum apa fikih dakwah? Faham hukum atau faham dakwah? Dan di situ kita bagaimana menentukannya? Lihat
orangnya. Orang ini punya basic kuat, berpotensi besar, inya nang bisa mempengaruhi orang nang kada baik, bisa berubah. Nah maka untuk pian bagus pian berkawan dengan orang nang kada baik, dengan harapan orang nang kada baik terpengaruh. Tapi menang iman bebaya sangkut bepada ulun boleh berkawan, lebih baik dusah gen cari kawan yang lain aja. Tapi jangan di hadapan orang nang hendak dikawani, itu ngarannya maulah orang bakalahi. Jadi kita harus paham fikih dakwah dan fikih hukum. Mun kada salah tadi kedengaran berbunyi sudahlah sadang Ustadzul Fakar ya. Nah, itu sudah kedengaran pendengar ulun tadi. Lawan sudah jam 6:30 karena memang pengaruh tadi habis hujan jadi kelihatan masih kadap. Nah ini barangkali yang pagi ini dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan insyaallah. Semoga Allah panjangkan umur, Allah mudahkan kita untuk selalu berbuat baik, kemudian Allah berikan pertolongan di setiap menghadapi masalah apapun, dan mudah-mudahan jika ada dosa dan kesalahan Allah ampuni dosa-dosa kita, orang tua kita, dan dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat. Salah hilaf mohon maaf. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.